Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Diantari dari kelompok 3 warna hijau. Di sini saya akan membawakan materi yaitu resusitasi cairan. Nah, resusitasi cairan itu adalah tindakan yang dilakukan dengan pemberian cairan untuk mengatasi syok dan menggantikan volume cairan yang hilang akibat pendarahan atau dehidrasi. Nah, tujuannya itu untuk menggantikan volume cairan tubuh yang hilang sebelumnya, kemudian menggantikan cairan hilang yang sedang berlangsung dan mencukupi kebutuhan cairan sehari-hari. Nah, kemudian peralatan utama yang dibutuhkan dalam resusitasi cairan yaitu berupa rute resusitasi dan berbagai jenis cairan sesuai dengan indikasi. Nah, secara garis besar peralatan yang dibutuhkan untuk resusitasi yaitu dengan kateter intravena ukuran terbesar yaitu 14 atau 16, kemudian ada cairan infus yaitu ada kristaloid, koloid, kemudian komponen darah. Kemudian ada peralatan tambahan pada pemasangan rute intravaskular secara vena seksi dan vena sentral. Kemudian yang pertama kita akan bahas yaitu rute resusitasi cairan. Nah, yang pertama itu ada rute intravaskular. Rute intravaskular didapatkan dengan pemasangan kateter intravena atau abuket standar ukuran besar dan pendek. Kemudian pada ukuran pendek pada vena perifer secara perkutan. Nah, dengan infusion pump rute ini dapat dimasuki 1 liter cairan kristaloid dalam 10 hingga 15 menit atau 1 unit packet red blood cells atau PRC selama 20 menit. Nah, pada beberapa jenis pasien seperti bayi, anak-anak, narkotika intravena, pasien luka bakar, dan pasien dengan kerusakan anatomis lainnya, yaitu akses vena secara perkutan akan sulit didapatkan. Nah, pada keadaan ini tindakan vena seksi atau venous cut down dapat dilakukan. Vena seksi merupakan tindakan bedah terhadap vena dalam yang dilakukan untuk mendapatkan rute intravaskular dalam resusitasi cairan. Nah, vena seksi dilakukan dengan insisi pada kulit lokasi vena dilanjutkan dengan diseksi tumpul untuk diidentifikasi vena yang akan dilakukan venatomi. Nah, kateter intravena standar dapat digunakan dalam tindakan vena seksi. Nah, selain rute vena perifer resusitasi cairan melalui rute vena sentral dapat digunakan. Nah, rute vena sentral digunakan pada pasien dengan risiko kehilangan cairan terus-menerus yang membutuhkan resusitasi cairan yang cepat. Rute vena sentral didapatkan dengan pemasangan central venous catheter atau CVC ukuran besar seperti Sound-Gens catheter sleeve. Penggunaan dengan infusi pump dapat memasukkan 1 unit PRC kurang dari 5 menit. Nah, kemudian ada rute intraosseous, yaitu rute intraosseous diidentifikasikan pada pasien dewasa, anak, dan bayi. Nah, itu pasien yang membutuhkan resusitasi cairan segera namun rute intravaskularnya sulit didapatkan. Nah, rute intraosseous merupakan rute sementara dengan jangka waktu penggunaan 72 sampai 96 jam. Pemasangan rute intraosseous dilakukan di tibia bagian proksimal dan distal pada dewasa dan anak, dan humerus bagian proksimal atau femur bagian anterolateral pada pasien dewasa saja. Nah, pemasangan rute intraosseous dapat dilakukan dengan jarum khusus intraosseous atau kateter intravena berukuran besar. Nah, ada pula jenis-jenis cairan yang dapat diberikan selama resusitasi cairan yaitu berupa kristaloid, koloid, dan komponen darah. Yang pertama-tama kita bahas yaitu cairan kristaloid. Cairan kristaloid merupakan cairan yang ditujukan untuk menggantikan volume intravaskular. Cairan kristaloid merupakan cairan isotonik seperti NaCl maupun riger laktat. Normalnya salina mengandung 154 mIq per liter, kemudian Na+ dan Cl- dengan pH 5,7 dan osmolaritasnya 308 mOm per liter. Kemudian pemberian normal salina dalam jumlah besar berisiko menyebabkan asidosis metabolik hiperkloremik. Nah,
Riger laktat merupakan cairan yang mengandung Ca+, kemudian K+, dan laktat. Nah, pada syok yang disebabkan oleh pendarahan, riger laktat lebih sering digunakan untuk meminimalisir asidosis dan tidak menyebabkan hiperkloremia. Riger laktat dikontraindikasikan bila diberikan bersamaan dengan produk komponen darah karena dapat mencetuskan timbulnya pembekuan darah. Kemudian ada cairan koloid. Cairan koloid merupakan cairan yang memiliki molekul besar, di mana koloid sendiri diidentifikasikan sebagai suspensi partikel dengan diameter 1 sampai 1000 mikrometer yang bercampur dengan solvent dan terpengaruh oleh gravitasi. Nah, secara umum koloid terbagi menjadi dua jenis, yaitu koloid natural seperti albumin, kemudian koloid sintetik seperti strat, dextran, dan gelatin. Nah, kemudian ada albumin, dextran, dan gelatin. Nah, kemudian ada komponen darah, yaitu komponen darah selain dengan kristaloid dan koloid, resusitasi dapat dilakukan dengan pemberian darah. Pemberian produk darah berupa packet red blood cell atau PRC diberikan pada syok dengan kehilangan volume darah lebih dari 30% atau syok hemoragik kelas 3 dan kelas 4. Pemberian PRC dilakukan tanpa albumin resuscitating dan cross matching, yaitu golongan O resusmin, namun dengan populasi RH- kemudian yang kecil di Indonesia. Kemudian Kementerian Kesehatan itu merekomendasikan transfusi darah darurat diberikan dengan golongan darah O resus plus. Kemudian juga ada prosedural mengenai resusitasi cairan terbagi berdasarkan jenis-jenis kondisi pasien yang membutuhkan resusitasi seperti syok hemoragik, syok kardiogenik, syok neurogenik, kemudian syok septik, kemudian ketoasidosis, kemudian diabetik, luka bakar, dan syok hipovolemik akibat gejala gastrointestinal. Yang pertama-tama kita bahas yaitu syok hemoragik. Nah, pada syok ini resistansi cairan dimulai dengan dosis inisia bolus 1 liter kristaloid hingga secepat mungkin. Nah, pemberian kristaloid dapat dilakukan sebanyak 3-4 kali jumlah perdarahan. Pada pasien dengan keadaan hemodinamik tidak stabil yang berkelanjutan atau pendarahannya sedang berlangsung, itu resistansi dengan komponen darah diperlukan. Komponen darah yang dapat diberikan adalah PRC, FFP, dan platelet. Nah, kemudian ada syok kardiogenik. Resistansi pada syok ini dilakukan sebagai terapi dan penegakan diagnosis. Nah, terhadap sumber masalah syok, resistansi cairan dilakukan dengan pemberian fluid challenge, yaitu 100-250 ml normal saline. Pada syok kardiogenik yang disebabkan oleh masalah volume, pemberian fluid challenge akan memperbaiki tanda vital pasien. Nah, resistansi cairan pada syok kardiogenik diikuti dengan pertimbangan penggunaan vasopresor. Kemudian ada syok neurogenik. Pemberian cairan resistansi pada syok ini diberikan sebagai terapi suportif pada syok resportif. Nah, infus cepat 1-2 liter kristaloid melalui 2 jalur vena diberikan pada pasien dengan syok neurogenik. Resistansi cairan pada jenis syok ini diikuti dengan pemberian vasopresor dan stabilisasi medula spinalis karena volume bukan merupakan masalah utama pada syok neurogenik. Nah, kemudian ada syok septik. Resistansi cairan pada syok septik tidak berbeda dengan syok distributif lain seperti syok neurogenik, karena resistansi dilakukan dengan pemberian infus cepat 1-2 liter kristaloid selama 1-2 jam. Resistansi cairan pada syok septik dapat diikuti dengan pemberian vasopresor. Kemudian ada ketosidosis diabetik. Nah, pada ketosidosis diabetik yang menyebabkan syok hipovolemik, resistensi cairan dilakukan dengan pemberian normal saline sebanyak 1-2 liter. Resistensi cairan pada
Ketoisidosis diabetik diikuti dengan pemantauan pH darah dengan AGD, kautan darah, dan kadar glukosa dan natrium darah. Kemudian ada luka bakar. Nah, penentukan kebutuhan cairan untuk resistensi pasien luka bakar dilakukan dengan penghitungan luas luka bakar dengan Valence Rule of Nines atau pada pasien dewasa, kemudian Lund-Browder pada dewasa dan anak, atau Palmer method. Resistensi cairan luka bakar dilakukan selama 24 jam pertama onset luka bakar dan dihitung dengan rumus Parkland berdasarkan total body surface area atau TBSA, yaitu 2 mili. Kemudian yaitu pada pasien luka bakar pada luka bakar dewasa, kemudian 3 ml per kilogram itu pada pasien luka bakar anak-anak, dan 4 ml per kilogram itu pada pasien sangat listrik menurut American College of Surgeons atau 3-4. Nah, kemudian pemberian cairan terbagi menjadi 2, yaitu 50% cairan diberikan dalam 8 jam pertama onset luka bakar dan 50% lainnya diberikan selama 16 jam berikutnya. Kemudian ada shock hipovolemik akibat gejala gastrointestinal. Nah, penentuan kebutuhan cairan untuk rehidrasi awal pasien dengan dehidrasi akibat gejala gastrointestinal seperti muntah dan diare dapat dilakukan berdasarkan kadar natrium plasma, metode Morgan-Watson dan metode Daldiono, dan derajat dehidrasi berdasarkan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Salah satu cara menghitung kehilangan cairan adalah dengan metode Daldiono. Perhitungan kebutuhan cairan dengan metode Daldiono dilakukan dengan rumus 15 kali skor per 15 kali 10% kali berat badan, itu tuh satuannya kilogram, kemudian dikali 1 liter. Kemudian jumlah cairan dengan metode tersebut diberikan selama 2 jam. Nah, kemudian ada juga jika ada gejala muntah, suara serak, keadaan apati, itu memberikan beberapa skor dari Daldiono. Dari skor Daldiono. Nah, mungkin dari pemaparan materi saya segitu saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.